Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati aparatur daripada desa, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LKA Lembaga Kerapatan Adat yang alhamdulillah hadir Pak. Para Datuk Adat ini Mama, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid yang hadir dari berbagai masjid yang bergabung di acara GSSB Zona 1 ini, dan yang kita muliakan para alim ulama, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang masih berada di bulan Syawal. Tanggal berapa hari ke Pak? Syawal Pak? Ibu-ibu lah, tanggal berapa Syawal hari kau? Nilai itu kau nang leh. Tanggal 20 Syawal. Kemarin kita Hari Raya Idul Fitri tanggal 2 Mai, berarti tanggal 1 Syawal. Kalau hariku tanggal 20 Mai, berarti hariku tanggal 21 Mai, berarti tanggal 20 Syawal. Ya, Syawal diambil dari kata syala. Apa arti syala? Irtafa'a. Apa arti irtafa'a? Irtafa'a itu artinya tinggi atau meningkat atau peningkatan. Ya, mohon maaf kalau awak analogikan kepada, mohon maaf ini ekor binatang itu biasanya ke bawah, kecuali ekor kalajengking. Ekor kalajengking itu kan menyungkek ke atas. Itu dinamakan dengan syawal dalam bahasa Arabnya. Dan timbangan, kalau kita menimbang, apabila wak letakkan barang yang ditimbang itu dalam timbangan taden, makulai jarum timbangan itu mengangkat ke atas. Itu namanya syawal. Arti apa maknanya? Syawal itu artinya adalah terangkat dan peningkatan. Jadi Allah lewati Ramadan sampai kita pada bulan Syawal, berarti ada harapan meningkat pada diri kita. Apa yang perlu ditingkatkan? Ada 3. Yang pertama adalah ilmu. Alhamdulillah Bapak Ibu, ilmu Allah meningkat. Mulai dari rojab dulu, mulai pengajian, ceramah, Isra Mi'raj, ditambah oleh menyambut bulan suci Ramadan, ditambah dengan santapan rohani Ramadan, ditambah lagi dengan peringatan nuzul Al-Quran. Setelah itu ditambah lagi ceramah atau khutbah Hari Raya Idul Fitri, ditambah pula dengan halal bil halal dan lain sebagainya. Jadi meningkat ilmu awak.
bertambah ilmu awak, maka berhaklah kita masuk kepada bulan Syawal ini. Yang kedua, apa yang bertambah? Yang bertambah adalah amal ibadah. Yang dulu awak jarang solat, bahkan solat wajibnya sekali sehari, dengan datangnya bulan Syawal ini bertambah peningkatan amal ibadah kita. Kenapa? Karena di bulan puasa kita biasa berlatih dengan amal ibadah. Jangankan yang wajib, yang sunat kita lakukan. Dan yang ketiga, apa yang bertambah? Yang bertambah adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lain tiga ikut nilai bertambah suah penono, nilai suah pun yang bertambah, berarti berhutang namu wak kepada Syawal go. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Jadi tiga ke yang harus ditingkatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus apa yang kita lakukan ketika kita masih berada di bulan Syawal? Yang pertama adalah kasratut du'ai ilallah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Apa doa yang awak perbanyak? Yaitu doa yang baik-baik. Satu doa yang diajarkan oleh para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu dan para sahabat Nabi, yaitu adalah berdoa semoga Allah terima amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya mengatakan, para sahabat Nabi atau ulama terdahulu, Bapak Ibu, kanu yad'unallah, mereka berdoa kepada Allah sittatan ashhurin, 6 bulan lamunya qabla Ramadan ayyuballighum, sebelum sampai bulan Ramadan ke 6 bulan lamanya mereka berdoa supaya disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Thumma yad'unallah, kemudian setelah itu mereka berdoa kepada Allah ayyataqabbalahu ba'daha minhum, agar Allah mengabulkan amal-amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan 6 bulan lamanya, Bapak Ibu. Jadi memperbanyak doa mulai dari Syawal go, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 6 bulan lamanya kita berdoa. Apa doanya? Ya Allah, terimalah amal ibadah di bulan Ramadan kemarin. Jangan lupa doa siap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan lain sebagainya. Di waktu-waktu mustajab berdoa kita kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah yang kami lakukan ketika dulu berada di bulan Ramadan. Makanya para sahabat mengamalkan ketika setelah bulan puasa berlalu, ketika hari raya Idul Fitri sedang berlangsung dan seterusnya, mereka mengajarkan kepada kita mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum. Kalau awak banyak, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Apa artinya? Ya Allah, terimalah amalku, terimalah amal kami semuanya. Dan yang menjawab, wa taqabbal ya karim, ya Allah, terimalah wahai Allah yang maha mulia. Jadi waktu banyak doa, Bapak Ibu, ya Allah, terimalah amal ibadah selama bulan Ramadan. Le doa iku amal kaya. Kalau ino lai do, mulai dari hari itu amalkan doa itu, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kenapa? Kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa merubah takdir adalah doa. Jadi takdir ke Bapak Ibu lai dua. Pertama takdir mubrom, yang kedua takdir muallak. Apa Bu? Mubrom, yang kedua muallak. Takdir mubrom itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Apa contohnya? Awak dilahirkan dari orang Melayu, nu bisa awak berdoa Bapak Ibu, ya Allah, aku nak lahir dari orang Jawa, tidak bisa, karena ikut takdir mubrom. Kita dilahirkan sebagai laki-laki, ibu-ibu dilahirkan sebagai perempuan. Ini takdir ketentuan Allah yang tidak bisa diubah.
namanya takdir mubrom. Tapi lagi takdir yang kedua namanya takdir muallaq. Takdir muallaq itu takdir yang tergantung dan bisa dirubah oleh doa. Bisa dirubah oleh doa. Di situ awak diberikan pilihan. Contoh, kita tadi subuh ke masjid atau tidak? Kita diberikan pilihan. Kalau kita ke masjid dengan usaha kita, berarti itu berlaku takdir muallaq, kita berada di masjid. Tapi kalau kita tidak berada ke masjid, malas, tidur dan lain sebagainya, berarti kita memilih takdir yang tidak baik. Jadi takdir itu satu bisa dipilih, yang kedua tidak bisa dipilih. Yang tidak bisa dipilih itu mutlak ketentuan Allah, itu namanya takdir mubrom. Dan yang bisa dipilih itu terserah pada kita, itu namanya adalah takdir muallaq. Takdir yang tergantung, yang digantung oleh Allah dan bisa dirubah oleh doa. Jadi perbanyak doa Bapak Ibu, karena doa ini bisa merubah takdir. Yang dulu amal ibadah kita di Ramadan belum tentu diterima oleh Allah, maka setelah Ramadan itu wak perbanyak doa, ya Allah kabulkanlah amal ibadah yang bisa kita, yang telah kami lakukan di bulan Ramadan. Jadi apa Ibu? Doa. Apa doa awak? Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah segala amal ibadahku. Mulai dari ko berdoa selama 6 bulan lamanya supaya Allah terima ibadah awak. Setelah itu berdoa lagi 6 bulan yang akan datang, kalau umur kita masih ada, semoga Allah panjangkan umur, bertemu kita dengan Ramadan yang berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan di bulan Syawal ini sebagaimana tuntunan Rasulullah adalah puasa sunat. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ulun selesai puasa sunatnya, maka puasa sunatlah. Ya, maka puasa sunatlah, karena ada 10 hari atau 9 hari lagi. Apa faedah puasa sunnah Syawal? Tadi di pembukaan kami sebutkan, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, summa atsba'ahu, kemudian diikuti sittan min syawalin, puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun penuh. Itu pahala puasa Syawal kok. Jadi ibarat solat, ya, solat ku le solat wajib, le solat sunat. Solat sunat itulah yang rawatib. Rawatib ku solat sunnah yang mengiringi solat fardu. Kalau dilakukan sebelum solat fardu itu namanya qabliyah. Kalau kerjakan setelah solat fardu itu namanya ba'diyah. Apa kegunaan solat sunnah ini? Kegunaannya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di solat wajib. Begitu juga dengan puasa sunat. Dulu dianjurkan puasa di bulan Sya'ban, berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Setelah itu puasa wajib kita di bulan Ramadan. Setelah Ramadan ada puasa Syawal. Apa gunanya? Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sangatlah rugi kalau ini wak puasa 6. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah keistimewaan umat Nabi Muhammad ini, umurnya pendek-pendek, tapi kalau melakukan ibadah dapat pahala yang panjang dan banyak. Salah satunya apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi apa-apa ibu-ibu yang belum puasa di Syawal, maka nanti mulailah puasa. Hari esok, kali hari ku jangan leleh, lagi snack di belakang. Rugi awak. Ya kan? Puasa hari besok masih ada. Yang 1 hari bisa ditambah 5 hari lagi. Karena puasa Syawal ini tidak mesti berturut-turut. Apa niat puasa Syawal? Ibu-ibu yang rajin puasa ke sana. Apa niat puasa Syawal ibu-ibu? Apa niatnya? Usolli. Mana pula usolli? Usolli itu artinya solat. Awak nak solat nak puasa. Apa-apa lah, apa pak? Bapa cara anak puasa Syawal, niat pun pandai dah. Niatnya adalah
nawaitu sauma godin an adain apa? Nawaitu sauma godin an adain sunnatan syawalin lillahi ta'ala. Banyak lafaz niatnya. Saya solat sunnah, saya puasa sunnah Syawal karena Allah Ta'ala. Lalu bagaimana cara melaksanakan solat puasa Syawal ini? Pertama, habis puasa dianjurkan hari kedua itu puasa itu lebih bagus. Kalau Indo bisa pokoknya termasuk dalam bulan Syawal itu selama 6 hari. Lalu bagaimana dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah tinggal puasanya dulu di bulan puasa? Pernah tinggal, biasanya ibu-ibu kok. Biasanya 6 hari atau 7 hari. Maka dianjurkan kodo dulu puasa tadi, baru puasa sunnah. Bagi bapak-bapak lain tinggal lain. Kadang lain lebih parah daripada ibu, 7 boleh hari. Dikodo dulu baru dilaksanakan puasa sunnah. Tapi kalau hari sudah mepet, lah habis, tinggal puasa Syawalnya tinggal 6 hari, kita baru mulai hari besok, 6 hari bulan Syawalnya, itu boleh kita puasa kodo, nanti sekaligus diniatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi yang lebih afdal adalah tersendiri dia. Puasa kodo tersendiri, kemudian habis itu ditambah dengan puasa Syawal. Boleh juga kodo besok di bulan-bulan lain. Yang jelas puasa Syawal ini dilakukan di bulan Syawal. Maka berpuasalah awak 6 hari di bulan itu. Apa pahalanya? Kana kasiyamid dahri, sama dengan puasa satu tahun. Puasa Syawal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita amalkan atau yang dicontohkan oleh para sahabat di bulan Syawal, yaitu bagi orang yang belum menikah disunnahkan menikahlah di bulan Syawal. Lain kata-kata orang terdahulu, no boleh nikah di antara dua khutbah khutbah Hari Raya Idul Fitri dengan khutbah Hari Raya Idul Adha. Itu mitos Bapak Ibu. Yang disunnahkan, makanya Rasulullah menikahkan putrinya atau para sahabat itu kebanyakan di bulan Syawal. Jadi rasul-rasul yang nak menikahlah bulan itu. Ustaz Chandra. Menikahlah di bulan Syawal. Yang selanjutnya apalagi yang disunnahkan di bulan Syawal adalah tidak kembali kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di Ramadan sebelum Ramadan kita banyak maksiat. Sebelum Ramadan kita tidak taat kepada Allah. Yang solatnya diwajibkan 5 kali sehari semalam. Di sebelum Ramadan kita hanya solat 3 kali. Kemudian di Ramadan kita solatnya taat. Setelah Ramadan sampai kita kepada Syawal, di bulan Syawal itu hendaknya jangan kembali seperti sebelum Ramadan kemarin. Selalu ada peningkatan. Makanya kata sahabat Nabi, ulama-ulama terdahulu, bi'sal qaumi, kaum yang paling buruk itu adalah alladzina la ya'rifunallaha illa Ramadan. Mereka hanya mengenal Allah ketika bulan Ramadan saja. Orang-orang ini taat hanya Ramadan, habis Ramadan tak taat lagi. Ada orang yang rajin ibadah hanya Ramadan, rajin baca Quran ketika Ramadan, maka setelah Ramadan dia tidak taat lagi, tidak mengabdi kepada Allah lagi, maka inilah termasuk seburuk-buruk kaum atau seburuk-buruknya manusia. Kenapa? Ramadan itu adalah madrasah, sekolah, melatih diri untuk taat kepada Allah, membiasakan diri untuk ibadah-ibadah. Nanti hendaknya kebiasaan di dalam Ramadan itu terbawa di luar Ramadan, yaitu menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu di Ramadan kita diajarkan berpuasa sebulan penuh. Setelah Ramadan juga kita berpuasa, yaitu puasa-puasa sunnah. Tadi kami jelaskan puasa 6 hari di bulan Syawal, ada lagi nanti puasa Senin Kamis. Ada lagi nanti puasa Ayyamul Bid. Apa puasa Ayyamul Bid? Di hari bulan-bulan terang, 12, 13,
13, 14 dan 15 bulan hijrah, 3 hari dalam 1 bulan. Ada lagi puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau bisa mengamalkan lebih afdol. Paling tidak adalah puasa Senin dan puasa Kamis. Karena berlatih kita sebulan puasa dulu, nanti setelah Ramadan akan ada puasa-puasa sunnah. Kenapa? Karena min alamatil qubuli hasanah al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda amal ibadah awak diterima oleh Allah, akan ada ibadah-ibadah lain yang menyusul. Dulu di Ramadan awak puasa, nanti setelah Ramadan akan ada puasa sunnah. Jangan sebaliknya, puasa sebulan taat, siapa tu nak pernah puasa lah tu, tahun depan baru puasa. Itu pun kalau sampai umurnya. Tidak. Ya, akan ada puasa-puasa yang lain. Di Ramadan kita diwajibkan zakat fitrah atau zakat mal bagi yang berkelebihan harta. Nanti setelah Ramadan kita ikuti dengan sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Apalagi di masjid kita ini sedang pembangunan. Ya, pembangunan jendela dan lain sebagainya. Jadi bagi jamaah yang ada diberikan oleh Allah kelebihan harta, berinfaklah. Ya, karena berinfak untuk masjid ini, kalau kita infakkan, kita belikan kepada materi, misalnya semen, keramik dan lain sebagainya, selama masjid ini digunakan untuk orang bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka selama itu pahalanya mengalir kepada kita, meskipun suatu saat nanti kita sudah tiada di dunia ini. Maka berinfaklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Di Ramadan dulu kita biasa solat sunnah, solat tarawih. Yang punya program solat tarawih tidak pernah tinggal selama 1 bulan, terkhusus lagi laki-laki, ibu-ibu juga. Solat witir, maka hendaknya setelah Ramadan ini, sudah biasa awak di Ramadan kemarin solat sunnah tarawih, maka di luar Ramadan ada lagi solat sunnah yang lain. Contohnya solat sunnah witir atau solat sunnah tahajud. Paling tidak solat sunnah witir sebelum tidur. Jadi Bapak Ibu sebelum tidur tu wuduk solat sunnah witir. Mana tahu nanti tidak terbangun, berarti kita malam itu sudah melakukan solat sunnah 1 rakaat, solat sunnah witir. Dibiasakan sampai hari-hari berikutnya, karena kita tidak tahu kapan kita pulang, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu ketika tidur itu tidur terakhir bagi kita. Bapak Ibu, dulu ada kejadian di Okak. Ya, di Okak itu kejadian itu ada satu keluarga punya anak 2 orang. Ya, punya anak 2 orang, istrinya kok tidur. Suaminya nonton bola di ruang tamu. Kemudian jam 4 pagi menangis anaknya. Suaminya terbangun. Suaminya kontok sampean, karena kalau anaknya nangis pasti beko digendong atau disusukan oleh istrinya. Lah jam 5 anak semakin kuat tangisnya. Istri enggak bangun-bangun. Heran yo, poinnya ke kamar dibangun-bangunnya, istrinya enggak bangun-bangun, dipanggil dokter, diperiksa. Setelah diperiksa hasilnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti tidurnya waktu itu adalah tidur yang terakhir atau tidur untuk selama-lamanya. Alangkah baiknya, ini fakta, ini kejadian. Alangkah baiknya sebelum dia tidur itu dia solat sunnah 1 rakaat minimal, solat sunnah witir. Berarti nyolah solat sunnah dalam keadaan berwuduk, nanti dipanggil menghadap Allah, menghadap dalam keadaan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, beko kalau pulang awak malam beko paling tidak solat 1 rakaat, solat sunnah witir sebelum tidur, atau bisa aja solat sunnah wuduk dan lain sebagainya. Dulu di Ramadan kita terbiasa baca Quran, bahkanlah yang tamat 30 juz dalam 1 bulan. Maka tanda bacaan Quran itu diterima oleh Allah, setelah Ramadan dia masih tetap membaca Al-Quran. Baca Al-Quran Bapak Ibu, kalau bisa selembar sehari, kalau bisa setahun tu khatam nak awak. Ya, ini bisa sekali dalam 2 tahun. Paling tidak selalu baca Quran. Baca Quran itu apa yang kita baca? Ini ayat-ayat itu sampean tu. Inu Yasin sampean tu. Al-Quran itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Wak baca terus.
Wak baca karena satu huruf kita baca dapat pahala 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf dibaca 10 kali 3, 30 pahalanya. Alif lam mim dapat 30 pahala. Kalau diduitkan dapat 30,000 misalnya. Apa lagi macam seterusnya. Jadi artinya apa? Sekolah atau madrasah atau latihan kita di bulan Ramadan hasilnya ditentukan di bulan-bulan berikutnya setelah berlalunya Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang harus kita perbanyak apa tadi? Doa kepada Allah. Apa doa yang diperintahkan? Agar Allah terima amal ibadah awak di bulan Ramadan. Karena tidak satu pun manusia yang bisa memastikan apakah amal ibadah itu diterima atau tidak. Tugas kita hanya berdoa. Jadi orang-orang terdahulu Bapak Ibu, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tu setelah membangun Ka'bah, apa kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi setiap melakukan ibadah apa yang harus kita doakan? Terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah. Karena Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik. Allah hanya menerima yang baik. Kalau ada kekurangan mungkin bisa ditutup dengan doa. Doa yang kedua adalah bisa merubah takdir. Ditakdirkan oleh Allah puasa wa inu diterima, tapi dengan kita ketuknya pintu langit. Di sebuah hadis yang lain, doa adalah mengetuk pintu langit. Artinya kalau masuk rumah orang Bapak Ibu, kalau sekali ketuk kadang-kadang itu dibuka deh orang tu. Tapi kalau sampai 2 kali 3 kali, kadang muak dibukanya kan, itu istilahnya. Apalagi doa. Kita doa setiap saat, ya Allah terimalah amal ibadahku, terimalah amal ibadah di bulan Ramadan. InsyaAllah Allah buka pintu langit, Allah terima amal ibadah. Kalaulah Allah terima amal ibadah awak, pulang awak ketika itu, artinya dipanggil oleh Allah, maka insyaAllah kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan meninggalkan yang baik. Makanya lai doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan husnul khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Husnul khatimah itu meninggal dalam keadaan baik, su'ul khatimah itu meninggal dalam keadaan buruk. Lai doa yang biasa baca, Allahumma khtim lana bisa'adah, ya kan? Wala takhtim alaina bisyaqawah, boleh. Ya, tapi kurang pas maknanya. Apa kurang pas maknanya? Allahumma khtim lana bi sa'adah, ya Allah tutupilah hidup kami ini dengan kebahagiaan. Lai orang meninggal bahagia Bapak Ibu. Golak kan, sonang, tidak kan? Wala takhtim alaina bis syaqawah, jangan tutup dengan kesengsaraan. Syaqawah itu artinya sengsara atau merana atau kesulitan. Bagus boleh, tapi yang paling pas adalah Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kalaulah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah masuk surga. Kalau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah, masuk neraka. Itulah yang selalu kita doakan di setiap saat. Terima oleh Allah amal ibadah awak, dan selanjutnya adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian selanjutnya adalah selalu kita berdoa, mungkin tadi lupa disampaikan, diberikan nikmat istiqomah. Istiqomah itu yang paling payah dalam hidup ke Bapak Ibu. Le orang yang taat itu sebentar. Taat ketika ditimpa musibah, itu banyak tuh. Diagih keluarganya musibah, ini taat ketika itu. Tapi berlalu 1 bulan, 2 bulan, dia tidak taat lagi kepada Allah. Le orang taat ketika mendapatkan nikmat, murah rezekinya, maha sawit, taatnya minta ampun. Jam ompeklah datang ke masjid, dia sawit maha.
Tapi turun lagu sawit, jangankan jam 4, jam 6 ulun tibu-tibu di masjid leh. Macam-macam. Jadi artinya apa? Apapun keadaan kita, hendaklah kita selalu taat kepada Allah dan istiqamah melakukan amal ibadah. Fa inna ahabbal a'mali ila Allah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah dalam sebuah hadisnya adawamuha wa in qalla, sedikit walaupun sedikit tapi tetap dilakukan, selalu dikerjakan atau istiqomah. Jadi Bapak Ibu, hidup di dunia ini semuanya sementara, tidak ada abadi. Sawit mahal sementara, sawit murah sementara, sehat sementara, sakit sementara, kaya sementara, miskin sementara, hidup sementara, mati selama-lama. Berarti akhirat itu telah paling ujungnya. Maka banyakkanlah mempersiap diri untuk bekal menghadap akhirat daripada mempersiap diri untuk bekal hidup di dunia. Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah SWT, jangan lupa kita untuk melaksanakan puasa Syawal. Dan yang terakhir, tidak kembali kita kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita taat kepada Allah, kita minta kepada Allah supaya senantiasa taat dan meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir, dalam satu minggu ini keluarga kita, terlebih khusus yang berada di Kenegrian Rokan ini, ada 5 orang saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah mereka itu terjadi sekarang kesedihan. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, di setiap rumah, di rumah siapapun, di mana ada di situ tawa, di situ akan ada tangis. Di mana di situ ada kegembiraan, di situ ada kesedihan. Di mana di rumah itu ada pertemuan, akan ada perpisahan. Begitu juga di rumah-rumah kita Bapak Ibu, dipergilirkan besok, selanjutnya akan dipergilirkan. Mungkin di rumah kita hari ini penuh dengan kebahagiaan, kesenangan, tertawa dan lain sebagainya. Suatu saat nanti di rumah kita itu pasti ada tangisan, meninggal dunia dan lain sebagainya. Mari kita doakan saudara-saudara awak yang dipanggil oleh Allah, terlebih khusus yang berada di Kenegrian Rokan ini, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni akan segala kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan oleh Allah kesabaran, dan kita yang jemaah ini Allah berikan ketetapan iman sehingga akhirnya nanti kita bisa bersama-sama berkumpul di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita hadiahkan Al-Fatihah ala hadhihi niyah an-niyatus shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tausiah, karena sarapan pagi sudah ada di hadapan kita. Ini menunjukkan nak boleh lagi melanjutkan tausiah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bagi kita semua, dan ini menjadi catatan amal kebaikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubi
ذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا في شهر رمضان وقيامنا في شهر رمضان وفي شهر الشوال وفي شهر الآخر يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.